Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di hari ini untuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi hari ini kita belajar daring dulu ya. Nah, kita belajar di rumah. Insya Allah dari sini Ibu bimbing untuk pelajaran hari ini. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ayo membaca Al-Quran yaitu surah An-Nas. Nah, di kelas 1 kemarin coba ingat lagi. Kemarin kita menghafal surah apa aja ya? Nah, yang ingat Alhamdulillah. Jadi kelas 1 kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Nah, di kelas 2 semester 1 ini kalian akan belajar tentang surah An. Nah, pada pelajaran surah An-Nas kali ini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, kalian akan membaca surah An-Nas. Yang kedua, itu menghafal surat An-Nas. Yang ketiga adalah mengetahui pesan pokok surat An-Nas. Yang keempat, kita akan belajar mengenai huruf hijaiyah bersambung. Dan yang kelima, kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Nah, untuk hari ini kita hanya ketiga materi, yaitu yang pertama membaca surah An-Nas, yang kedua menghafal surat An-Nas, dan yang ketiga adalah mempelajari tentang pesan pokok surat An-Nas. Nah, mengenai surah An-Nas ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, surah An-Nas itu artinya manusia. Nah, yang kedua, surah An-Nas itu diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah yang disebut dengan surah Madaniyah. Nah, surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir, paling akhir di dalam Al-Qur'an ya, paling akhir di Al-Qur'an, tapi bukan surah yang terakhir turun. Jadi hanya paling akhir dalam Al-Qur'an. Makanya surah An-Nas ini adalah surah ke-114 di dalam Al-Qur'an atau surah yang terakhir. Nah, surah An-Nas ini sendiri terdiri dari 6 ayat. Oke. Mengenai pesan pokok, yang harus kalian pelajari yaitu membaca An-Nas dan berdoa. Kemudian mengetahui bahwa Allah itu Maha Pelindung. Yang ketiga itu berlindung hanya kepada Allah. Dan yang keempat mengetahui bahwa manusia itu adalah orang-orang yang lemah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membaca surah An-Nas. Nah, sekarang ikutin Ibu dulu ya. Nah, sebelum membaca Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran, jangan lupa untuk mengawalnya dengan ta'awuz. Ya, ta'awuz. Dengan membaca ta'awuz. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, coba baca bersama-sama Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, kemudian baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita ulangin ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya kita baca surah An-Nasnya ya, yang ada 6 ayat itu. Untuk ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Lanjut ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillah. Mungkin ini sudah pada hafal ya, seingat Ibu ya, karena sudah ada beberapa yang menyetorkan hafalan surah An-Nas ini ke Ibu nih di kelas 2. Oke, kita baca sama-sama lagi dengan membaca dengan makhorijul hurufnya ya. Pertama adalah
Qul, huruf qaf, ya. Berarti qul, dianya ada di tenggorokan. Qul, oke. Qul. Kemudian a'u. Jadi kalian harus membedakan mana huruf a, mana huruf ain. Jadi qul a'udzu. Nah, zu itu letaknya ada di lidah. Zu. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, itu ayat pertamanya. Kemudian ayat kedua, nah nih sering terjadi kesalahan. Dimanya itu tidak panjang ya, jadi hanya malikin nas. Oke, ya. Malikin nas. Di sini ada tasydid, jadi kalian harus didengungkan. Oke, malikin nas. Oke, itu untuk ayat kedua. Ayat ketiganya adalah ilah. Lanya itu panjang ya, 2 harokat. Jadi ilahin nas. Oke. Selanjutnya di ayat yang keempat, minnya itu sedikit ditahan. Karena itu hukum bacaannya itu adalah ikhfa. Oke. Min syarril sya. Jadi kalian harus bedain antara huruf sa. Sa itu di ujung lidah, sa. Kemudian huruf sa, ya. Sa, sya, so. Sa, sya, so. Oke, jadi min syarril. Sya ini sya. Shin, huruf shin ya. Jadi min syarril waswasil khannas. Oke, pintar, Masya Allah. Lanjut ke ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi su. Nih, huruf so nih. Ya, tadi huruf sya, tadi sekarang ini huruf so. Fi sudurin nas. Oke, ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya mengenai pesan surat An-Nas. Nah, surat An-Nas ini coba Ibu mau ulangi lagi. Pesan surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan merupakan golongan surah Madaniyah. Dan surah ke-114 di dalam Al-Qur'an. Oke. Nah, sebelum mulai mengenai pesan surat An-Nas, sekarang kita nyanyi sama-sama dulu ya. Judulnya itu surah An-Nas. Nada lagunya itu lagu Anak Gembala. Pada tahu Anak Gembala ya lagunya? Ibu juga kayaknya lupa-lupa ingat deh Anak Gembala. Coba kita sama-sama nyanyi ya. Anak Gembala kan lagu yang Aku adalah anak gembala. Oke. Nadanya pakainya itu ya. Kita nyanyi sama-sama di lagu surah An-Nas. Oke, 1, 2, 3. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Tralalalala, tralalalala. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Tralalalala, tralalalala. Oke, Masya Allah. Untuk lagu surah An-Nas ya, dihafalin ya. Soalnya isinya itu mengenai surah An-Nas. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau mengingatkan kembali nih apa aja yang Ibu kasih tahu tadi. Nah, yang pertama, surah An-Nas adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nas ini adalah surah terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas itu sendiri artinya manusia. Oke, surah An-Nas ini terdiri dari berapa ayat tadi Ibu bilang? Ya benar, 6 ayat. Nah, surah An-Nas adalah surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi, surah An-Nas itu termasuk golongan surah Madaniyah. Jangan lupa ya, jangan ada yang bilang di sini kalau surah An-Nas itu merupakan surah Makkiyah. Padahal sebenarnya surah An-Nas itu turunnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Oke, pesan-pesan pokok surat An-Nas. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari siapa? Yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya yaitu manusia harus memohon perlindungan. Yang Ibu bilang tadi hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Manusia berlindung kepada Allah untuk apa? Dari godaan syaitan dan keburukan, karena hanya Allah lah Tuhan yang maha pelindung. Surat An-Nas ini mungkin sudah Ibu ajari di kelas ya sebelumnya, itu harus dibaca setiap hari, utamanya itu sebelum tidur dan berangkat ke sekolah. Nah, sebelum tidur tuh pernah Ibu ajarkan kalau mau tidur, sebelum baca doa tidur, itu baca surah Al-Ikhlas dulu, kemudian surah Al-Falaq, dan akhirnya surah An-Nas. Dibaca 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangan, disapu ke wajah hingga ke badan, kemudian kedua tangannya. Ya, jangan lupa nih, surah apa aja tadi Ibu bilang? Surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, kemudian tiupkan ke tangan, sapu ke wajah, ke badan, ke tangan. Oke, dan sebelum berangkat sekolah juga, nanti ketika luring nih, ketika belajar kelas sama ibu, sebelum berangkat ke sekolah, baca dulu surah An-Nasnya supaya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja mengenai materi hari ini. Nah, tugasnya yaitu menghafalkan surah An-Nas. Sudah pada hafal dong pastinya pas 2 mah. Oke, untuk tugasnya dikirim ke grup saja dalam bentuk voice note. Ya, hanya ke grup ya, jangan di japri. Untuk hafalan surah An-Nasnya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.